Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, pelajaran akidah pagi ini adalah tentang at-tasya'um. Tasya'um itu artinya firasat buruk. Secara bahasa, tasya'um itu berasal dari kata syu'mun yang artinya kiri, lawan dari yumnu, lawan dari berkah. Bukan kiri, syu'mun itu sial. Sial ya, lawan dari berkah. Yuqalu tasya'amtu bisyai' wa tayammantu, karena kata yumnun itu juga artinya kanan. Yumnun itu berkah, artinya juga kanan. Secara bahasa, secara syariat, yang namanya tasya'um itu tawahum, adanya sangka, adanya perkiraan, husulu makruh, akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, bimar'iyin au ma'lumin au masmu'in, karena ada penglihatan, penampakan, karena ada penampakan, atau karena ada berita, atau ada yang didengar. Ya. Kalau kita melihat sesuatu gitu, ini dianggap firasat buruk, atau yang kita dengar, pokoknya yang diakses oleh indera. Kata Ibnul Arabi, yang namanya tasya'um itu i'tiqad, adanya keyakinan, wusulul makruh, keyakinan akan terjadinya sesuatu yang kita tidak kehendaki, mimma yattasul bika min milkin al-khalatah, baik yang berkaitan dengan milik ya, atau pergaulan. Wa qala Thahir bin Ashur, kata Thahir bin Ashur, huwa addu syai' mas'uman. Kata Thahir bin Ashur, yang namanya tasya'um itu menganggap sesuatu itu sial. Ai yakunu wujuduhu sababan fi wujudi ma yuhzan wa yudhar. Artinya ada sesuatu, baik sesuatu itu kita lihat, kita dengar, atau kita tahu, ini akan berakibat begini ya, karena ada sesuatu itu ya, itu namanya tasya'um. Kalau kita itu apa contoh-contohnya? Tasya'um itu apa? Ya, bisa terjadi pada banyak masalah, bisa pada benda, pada waktu, ya. Contohnya bulan Safar diyakini sebagai bulan sial. Karena itu tidak ada orang yang hajatan di bulan Safar. Lah gara-garanya kenapa? Gara-garanya Rasulullah sakit di bulan Safar itu. Hanya sekedar itu, sakit di bulan Safar. Kemudian nggak tahu siapa yang menciptakan hadis ya, bahwa pada bulan Safar itu akan turun sekian jumlah penyakit. Tuh, gitu kan? Dan itu hanya bisa dihalau dengan sholat. Makanya namanya sholat tolak bala. Yaitu terjadi pada Rabu Wekasan.
Di bulan Safar itu Rabu terakhir. Gara-garanya itu. Rasulullah mulai sakit memang bulan Safar, kemudian kan bulan berikutnya Rabiul Awal. Rabiul Awal beliau wafat. Nah, itu dianggap sebagai apa, sesuatu yang kita tidak kehendaki. Singkatnya sial lah gitu. Padahal kematian Rasulullah itu berkah. Loh, kok bisa? Nah, kan? Karena Rasulullah panitia akhirat. Panitia akhirat. Sama dengan saudara menjadi panitia touring ke suatu tempat. Pasti panitia datang duluan. Menyiapkan segalanya kan. Sehingga itu ada hadis, ya Rasulullah, saat kita di dunia sering timbul kangen pada saya gitu. Kalau sudah kangen, maka saya tinggalkan semua kegiatan, lalu saya berusaha mencari tahu di mana keberadaan Anda. Setelah saya lihat Anda, maka sejuklah hati saya pulang lagi. Itu di dunia. Dan nanti di akhirat saya nyarinya di mana? Itu ditanyakan oleh sahabat. Kalau Anda ingin cari saya, maka carilah di Telaga Kautsar. Ya. Kalau Anda ingin mencari, mengenal siapa Nabi Ibrahim, lihat saja seorang laki-laki yang dikerumuni oleh banyak anak-anak. Itulah Ibrahim. Nah, nanti kan kita nggak kenal Ibrahim. Kita kan nggak kenal. Kalau pengen kenalan, cari aja nanti kalau ada laki-laki di akhirat nanti dikerumuni banyak anak-anak, itulah Ibrahim. Ya karena lagi hajatan, supaya jangan mengganggu. Kan anak-anak nggak hitungan, anak bawang namanya. Dalam permainan kan nggak ada hitungan. Yaitu siapa anak-anak ini adalah ya anak-anak kita, ya anak-anak dari umat Nabi Muhammad yang wafat sebelum dewasa. Itu kan dijamin masuk surga. Tapi surganya tentu saja fasilitasnya nggak kayak kita. Dia pelengkap saja gitulah singkatnya. Yaitu kalau dalam main tuh anak bawang. Tahu nggak anak bawang? Iya pelengkap. Nggak jadi hitungan. Jadi dia bawain suguhan, terutama pada ayah bundanya. Menyediakan ya suguhan lah, minum, makan. Karena dia nggak hitungan. Tapi pasti masuk surganya. Ya, karena mereka nggak berdosa. Nah, kita kembali ke sini. Jadi suatu saat Rasulullah, sahabat bertanya, mengajukan masalah pada Rasulullah, kalau kangen semua pekerjaan ditinggalkan, lalu mereka mencari tahu di mana keberadaan Rasulullah. Ya, lalu mereka melihat, berinteraksi, setelah mereka sejuk, pulang lagi. Di akhirat nanti, kalau kalian ingin cari aku, maka di Telaga Kautsar. Nah, Rasulullah ini sangat ngertiin bahwa orang kalau sudah kumpul, yang paling dicari itu minum. Iya kan? Iya kan pasti minum. Saudara kalau jadi panitia itu, terlibat sebagai panitia, konsumsi, pasti terpikir minum dulu. Makanan nomor sekian lah. Nah itu. Ya, Rasulullah memang penyayang pada kita ya. Jadi beliau kematiannya saja itu membawa berkah. Jadi bukan sial. Oh itu kehendak Allah kok. Berarti Allah itu sial. Berarti kita ini, apa istilahnya, menyesalkan tindakan Allah, itu sudah kemauan Allah. Sama dengan kita lah. Pada saatnya nanti kita harus hilang dari peredaran. Tidak bisa tidak. Karena itu sudah menjadi hukum Allah. Kenapa begitu? Ya kalau enggak nanti sesak dunia ini. Yang sudah tidak ada kegiatan, sudah tidak sedap dipandang, tidak enak didengar. Dan kita yang sudah tua-tua, bawaannya marah mulu. Kalau penampakan menyeramkan,
masih kecil, amit-amit, imut-imut, udah tua amit-amit. Nah, kita itu, maka kita harus menyiapkan diri. Nah, kita kembali ke persoalan ini. Status hukum percaya kepada firasat buruk. At-tasya'um muharram, bukan firasat buruk ya, firasat sial gitu loh. Bukan sekedar firasat buruk, firasat sial. Hukumnya haram. Ya. Singkatnya saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa detektor kebenaran yang Allah berikan pada manusia itu ada dua. Pertama, akal sehat. Yang kedua, wahyu. Kenapa Allah butuh berkenan menurunkan wahyu? Karena Allah tahu persis kemampuan akal terbatas, maka turun wahyu. Maka kalau kita gerayangi dengan akal nggak nyampe, kita tanya ada wahyunya nggak? Quran hadisnya ada nggak? Kalau ada Quran hadisnya kita nyerah, walaupun nggak masuk akal, kan? Banyak orang sebut bukan nggak masuk akal sih sebenarnya, suprarasional, bukan ir. Kalau ir itu bertentangan. Kalau supra di atas kemampuan akal. Contohnya Allah turun pada sepertiga malam. Itu kan suprarasional. Ya. Dan banyak lagi. Allah tinggal di ars. Nah, dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah sampaikan tentang sikap Allah ya, yang tarodud, maju mundur ketika hendak mencabut nyawa mukmin. Di satu sisi kesian, di sisi lain kepastian. Nggak bisa dihindari, kepastian. Jadi Allah maju mundur saat mau mencabut nyawa seorang mukmin. Malaikat pun rada ngeri gitu kan. Mencabut mukmin yang saleh. Nah, tidak berani gegabah. Nah, kita lanjutkan. Jadi status mempercayai firasat sial ya, bakal sial karena ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang diketahui, ada berita. Itu hukumnya haram. Contohnya tatoyur. Kan dalam Islamnya ada namanya tiarah. Tiarah itu diambil kata toir, burung. Jadi menetapkan sesuatu sial karena ada burung. Wah, burung gagak, siapa yang mati nih? Wak, wak gitu kan. Tempatnya tuh memang banyak burung gagak karena banyak empang-empang itu kan. Dia kan suka di situ. Kalau kita di sini ya jarang, kota. Anehnya yaitu tempat-tempat yang dianggap serem itu selalu gelap. Sepi. Bukan? Ya serem lah jadinya. Secara alamiah juga kalau gelap kita nggak tahu jadinya. Nah, antara lain lima fihi min ta'alluq bi ghairillah, karena kita percaya kepada selain Allah, wa tatayyur bil wuhush, serta menganggap punya firasat buruk terhadap binatang buas. Wa tuyur, serta burung-burung. Wa qad ta'addatil ahadits fin nahyi anit tasyawum wat tirah. Hadis banyak yang menyampaikan tentang larangan meyakini tadi firasat sial ya. Fa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wala adwa, tidak ada penularan penyakit. Wala tirah, tidak pula ada kesialan. Wala hamah, wala safar, dan tidak pula hamah, burung hamah, dan safar. Burung yang diyakini zaman jahiliyah memberikan pengaruh itu burung hantu. Kalau ada burung hantu bertengger, wah, firasat apa nih? Ya, itu tidak boleh. Bal warada tasrih yaj'alu dzalika minasyirkil asghar. Itu termasuk syirik kecil katanya. Ya, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, at-tirah syirkun. Tirah itu adalah musyrik. Tirah ini meyakini sesuatu
jadi sial, mengakibatkan sial. Kullu tawahum yatarattab alai ma yuaddi ila ihjamil insan an fi'lil asbab an ikdaman asya sawaun kana ihjaman qalbiyan au ihjaman amalian biduni sabab syar'iyyin innama li mujarrad sama kalimah aw nazara syai la yu'jibuhu aw khatar lahu khatir fa arada anil amal kullu dzalika yu'tabaru minat tasya'um. Setiap adanya waham itu praduga, ya, yang mengakibatkan seorang maju atau mundur. Jadi dia tadinya mau melakukan suatu perbuatan, gara-gara ada itu jadi nggak jadi. Wah, bakal sial. Atau kalau mendengar sesuatu jadi nggak jadi, ya, atau menjadi-jadi karena itu. Tadinya nggak berniat, ada itu. Wah, ini contohnya, ya. Nah, kita banyak seperti angka 13, angka 13, angka 4. Angka 4, angka 13 itu dipercaya oleh orang-orang Chinese sebagai angka sial. Makanya celaka 13 gitu. Di lift, di apartemen setelah angka 12 lompat 15. 13 14 nggak ada. Itu kan membohongi diri sendiri. Ya kan? Kan membohongi diri sendiri itu, menurut hitung-hitungan kan setelah 12, 13, 14. Ini dilompat jadi 15. Hatinya pasti akan melihat, akan meyakini yang 15 ini 13 sebenarnya. Kan begitu. Hati kita kan nggak bisa dibohongi. Nah inilah. Kita tidak pernah menjumpai di apartemen, rumah, ya, nomor 13, 14. Biasanya lompat. Nah itu dianggap sial. Meyakini itu jadi haram. Malah menjurus ke syirik kecil. Ya gitu ya. Jadi seseorang akan melakukan atau akan membatalkan karena adanya sesuatu yang dia lihat, dia dengar, atau dia tahu, maka itu hukumnya tidak boleh. Jadi itu saya sudah katakan bahwa detektor kebenaran itu akal. Secara akal sehat masuk nggak? Nggak masuk. Ada nggak Quran hadisnya? Ada. Kalau ada, ya kita percaya. Kita yakin. Jadi cenderung itu disebut dengan maksiat. Dalil-dalil. Nah, mana dalil-dalil pendukung pendapat ini? Yaitu surat Al-Hadid. Surat keberapa? 57 ya? Al-Hadid berapa? 57. Ya, 57. Ayat 100 berapa ini? 100 bukan surat Al-Hadid nanti itu. Surat 7 ayat 131. Itu mana nanti ya? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi. Maka jika datang kepada mereka hasanat, kebaikan, mereka mengatakan lana hadhihi. Ini milik kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru. Namun jika sebaliknya, sesuatu yang tidak nyaman menimpa mereka, yattayyaru bi Musa, mereka menuduh Musa penyebabnya. Ini gara-gara Musa ini. Waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya sialnya mereka itu semua sudah tercatat di sisi Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ilmunya kurang. Ya, kita kalau dari sisi waktu, yaitu bulan Safar. Terus apa ya? Kalau di dunia dukun, hari Sabtu, hari Selasa,
Hari Selasa, hari Sabtu itu dianggap hari-hari sial. Buktinya mana? Nggak pernah hari Selasa dan Sabtu menjadi nama. Pasar Minggu ada, pasar Senin ada, Selasa nggak ada, pasar Rebo ada, pasar Kamis ada, pasar Jumat ada, pasar Sabtu nggak ada. Ya kan? Pasar Selasa nggak ada. Jadi Selasa dan Sabtu ini dituduh sebagai hari sial. Tuh. Makanya nggak di pasar nggak dinamakan hari-hari itu. Itu satu bukti. Apa itu berlaku di Indonesia aja, apa di luar negeri juga, ya wallahu a'lam. Tapi dalam ilmu ramal-meramal begitu. Ya, termasuk penamaan hari. Itu mengikuti ramalan. Contohnya Senin, Monday, dianggapnya hari bulan. Itu berasal dari dukun. Kan saya belajar jadi tahu. Hari dukun. Kalau Minggu kenapa? Sunday, hari matahari. Jadi dalam dukun itu matahari yang dikait-kaitkan dengan planet. Saya lupa itu hari Selasa apa, Rabu apa. Ya, kalau Rabu hari yang bagus apa? Minggu. Minggu. Yang kurang bagus Sabtu, makanya jarang ada hajatan Sabtu. Terutama orang Chinese, jarang. Karena mereka milih. 13 jarang. Kita lanjutkan. Itu surat Al-A'raf ayat 131. Kemudian dalam surat Al-Hadid tadi yang sudah disebut, tapi ayatnya 18, 19 sampai dengan 22. Bukan ayat. Surat Yasin. Al-Hadid belakangan. Surat Yasin ayat 18 19. Qalu inna tatayyarna bikum. Surat 36 ayat 18 19. Mereka berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami menjadi sial karena kalian. Ya. La ilam tantahu, jika kalian tidak berhenti, lanarjumannakum, kami akan merajam kalian, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan merasakan dari kami, ya, azabun alim, siksa yang pedih. Qalu, mereka menjawab, ta'irukum ma'akum, sesungguhnya sialnya kalian itu karena pembawaan kalian sendiri. Ya, yang sikapnya buruk. A'in dzukirtum, jika kalian ingat, bal antum qaumum musrifun, akan tetapi yang benar adalah kalian orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas inilah yang membuat sial. Makan melampaui batas, kemelakaran, ngap. Nah, sialnya kalian sendiri. Jangan disalahkan makanan, gitu kan? Kita sendiri yang terlalu banyak. Apa saja perbuatan yang membuat kita melampaui batas, itu akan menimbulkan kesialan. Itu surat Yasin. Kemudian dalam surat Al-Hadid, ya tadi yang sebut, ayat 22. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah, ya, sekecil apapun yang terjadi di bumi, begitu pula pada dirimu. Kalau di bumi berarti bencana alam, ya. Tidak pula pada dirimu, semuanya sudah tercatat dalam kitab. Min qabli an nabraha, sebelum dirilis. Kitab ini sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, sudah ada catatannya. Bakal begini, bakal begitu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Karena Allah Maha tahu, catatannya sampai menyentuh hal-hal sekecil itu. Nah, itu yang ada dalam Quran. Ini hal yang kita secara detail tidak mengerti. Ya, karena wawasan kita tidak akan nyampe.
tentang takdir ya. Kenapa kita mengalami takdir buruk? Kadang-kadang apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk sebenarnya. Ya, contohnya telat. Contohnya gagal. Satu saat katanya oleh Ustadz Herianto apa ya? Saya yang suka diceritakan begini. Ya di jadwal terbang, jadwal pesawatnya terbang jam sekian. Tapi pesawatnya delay. Kan mendongkol tuh dia karena dia sudah mengatur jadwal di Jakarta kan. Tuh. Jadi akhirnya dia harus nunggu 2 jam apa gitu. Bukan delay, dipercepat. Si pesawat itu dipercepat. Dia nggak diberitahu. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat yang berangkat duluan itu meledak. Pernah terjadi itu, sampai dosen UGM itu termasuk di dalam. Dia cerita sendiri. Nah itu jadi yang kita nggak mengerti ya soal takdir. Jadi bisa saja Allah menyelamatkan dengan berbagai hal yang menurut kita nggak nyaman. Tapi ada kebaikan di situ. Kita contohnya diceritakan pengen masuk ke fakultas tertentu, favorit lah. Menurut kita favorit. Ya, kita ujian nggak lulus. Sana nggak lulus, sini nggak lulus. Diterimalah kita di jurusan yang kita nggak mau. Ya, begitu lulus ternyata jurusan yang kita bidik dulu nggak ada lowongan, udah penuh. Yang ada malah yang kita tidak sengaja. Nah itu contohnya. Banyak hal yang kita nggak paham soal takdir. Maka kita harus tadi itu takdir supaya bisa menjadi baik. Dalam beberapa keterangan, ya insya Allah bisa berubah dengan 1 doa, 2 sedekah, 3 silaturahmi. Tapi silaturahmi itu bukan seperti yang kita pahami. Membalas kunjungan. Bukan ini. Justru menyambung yang diputus. Datang kepada musuh. Tuh. Silaturahmi. Itu yang bisa merubah takdir. Bukan dia baik, kita baik. Bukan. Justru dia buruk, kita baik. Itu yang bisa merubah takdir kita. Kata dia orang gendeng ini. Saya udah nggak mau negor, dia negor-negor terus. Karena kita diomongin begitu, jadi dapat input kita, dapat pahala dari Allah. Kan sesuatu pahala itu kan sangat bergantung kepada perjuangannya. Kalau perjuangannya susah, pahalanya besar kan? Kan begitu. Jadi silaturahmi yang berkualitas itu bukan dia baik kita baik, bukan. Justru dia buruk kita baik. Apa itu orang itu? Negor-negor saya, udah nggak mau saya. Ya kan? Nah itu bisa jadi pada pasangan, pada mertua yang biasanya renggang, lebih-lebih lagi. Karena ada ayat itu yang disebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci justru kebaikan untukmu. Nah ayat ini turun berkaitan dengan orang yang menikah, baru saja menikah. Lalu ada ketidakcocokan. Ayat ini turun berkaitannya dengan itu. Ada ketidakcocokan. Jadi turun ayat disuruh kalau Anda sudah menjanjikan mahar, nanti mas kawinnya saya mau bayar 1 ons, 100 gram emas. Setelah menikah, nggak ada kecocokan. Yang nggak tahu dilihatnya beda apa gimana. Nggak taunya rambutnya botak. Pantesan selama ini ditutup. Contohnya gitu kan. Nggak mau lah. Botak permanen. Jadi seleranya nggak ada contohnya. Nggak mau lah. Nah kalau itu terjadi, kita sudah menjanjikan akan memberi mas kawin 100 gram contoh ya. Maka boleh diambil separuhnya. Kalau belum disentuh tadi. Apalagi, jadi kalau kepada kasus seperti ini aja harus berbuat baik, apalagi yang sudah nemenin lama gitu. Sudah lama menjadi pasangan kita.
ya maka kita nggak berdaya. Guru saya pasti akan memarahi suami yang mengadukan istrinya kalau anaknya sudah 4. Anaknya sudah 4, contohnya ada seseorang datang pada kiai, dia ngadu istrinya begini. Pokoknya dia nggak terima lah dengan kelakuan istri. Ditanya, anakmu sudah berapa? 4. Artinya dia, dari istri itu udah 4. Bentar, ngambil sapu lidi dia. Gak tahu kenapa itu. Dia punya apa ya? Punya kaedah begitu, saya belum tahu. Punya kaedah begitu tuh saya belum tahu. Begitu juga guru saya, guru yang berbeda ya, menganggap itu kalau kita lagi naik kendaraan, terus kucing melintas, sial ini, sial. Saya kan menentang, disebai Ustadz ini. Isi res jajal sih, katanya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita lagi berkendara, tiba-tiba kucing melintas. Apa istilahnya? Ya motong jalan lah gitu. Ya, itu dianggap firasat sial. Saya tentang itu. Iya tah, sing bener sih. Jajal sih lah orang ngantel. Nah, itu saya nggak punya dalil. Nggak punya dalil. Yang kedua, ya kalau saudara barangkali punya pengalaman, saya nggak tahu. Makanya saya sampaikan di sini. Salah satu guru mengatakan melangkai kayu nangka katanya. Melangkai kayu nangka, kayu pohon nangka. Itu akan menyebabkan musibah. Saya nggak punya keterangan tentang hal ini. Tapi itu yang saya terima dari guru saya. Nah, kita lanjutkan. Wa minas sunnah qaulun nabi. Sekarang sunnahnya gimana? Hadis-hadis tentang firasat akan mendapatkan sial. Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit. Wala tirah, dan tidak ada tirah. Tirah itu keyakinan akan sial yang berasal dari sumbernya dari burung. Ya, segitu kita itu burung gagak. Kalau di Arab itu burung hantu. Begitu melakukan sesuatu, tiba-tiba ya ada burung. Bakal sial ini. Itu ya, itu keyakinan yang dibatalkan oleh Islam. Kalau kita gagak, siapa yang bakal mati nih? Nggak tahu di sini ada nggak? Ya, itu keyakinan itu tidak ada. Yang begitu tidak ada. Wa yu'jibunil fa'al. Nah, tapi ini, saudara catat, saya kagum terhadap fa'al. Fa'al itu apa? Qalu sahabat-sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Fa'lun itu apa? Kalau bahasa sini itu malamandar. Malamandar sehat, malamandar berhasil. Nah, kata Rasulullah, kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Nah, kata-kata baik ini akan meluncur dari mulut kita kalau kita berbaik sangka. Maka saya kan pernah ngomong, sesuatu bisa menjadi musibah karena diomongin. Begitu juga sesuatu akan reda kalau kita nggak ngomong, kita berdoa. Lah, enggak lah. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak itu. Karena mulut kita ini diam-diam berdoa. Waduh, begitu ya? Waduh, itu jadi ketakutan yang merajalela itu menyebabkan yang enggak terjadi jadi terjadi. Karena itu keluar dari mulut orang yang bertahlil, bertasbih, baca Quran seperti kita ini. Omongan itu harus diatur. Maka itu jangan nyumpahin. Ya, saking kesel sama anak, goblok kamu, bodoh. Itu jangan, karena itu doa. Hati-hati. Kalau orang sini sih musyrik. Awas sirem, bukan malaikat Khidir, Nabi Khidir lewat. Kata orang sini. Ya kan?
Apakah itu ada? Sebenarnya bukan Nabi Khidir, ini Allah sudah sampaikan. Ya Rasulullah wa yu'jibunil fa'lu. Tapi saya kagum dengan fa'lu. Fa'lu itu apa? Prasangka baik, kata-kata yang baik itu bisa mempengaruhi. Ya, kata-kata yang baik. Sira menawi baya, ibu kan suka begitu. Kalau melepas anaknya pergi. Menawi sira berhasil, sing sabar ya bocah. Nah, itu kata-kata itu tuh mahal harganya itu. Bisa begitu. Sehingga itu kita tidak boleh menyakiti orang tua supaya tidak meluncur kata-kata yang tidak baik. Ya. Faqat wa maman radatu tirah min hajatin faqat asyraka. Barang siapa yang tertolak oleh sikap tirah, artinya dia mau melakukan sesuatu dibatalkan karena perilaku burung. Ada burung gagak, wah, petanda jelek, inilah batal lah. Nah, kalau ada orang begitu, kata Rasulullah, ya, faqat asyraka, dia sudah musyrik. Oh ya, kalau ya Rasulullah maka kafaratu dzalik. Kafaratnya apa ya Rasulullah? Kalau kita menjumpai sesuatu yang menakutkan itu kan kita nggak bisa menghindar ya dari pendapat banyak orang. Banyak orang ngomong begitu. Kalau ada anu bakal begini, ada anu bakal ini. Kafaratnya apa? Penangkalnya maksudnya. Nah, penangkalnya ini adalah jambi-jambi doa. Allahumma, ya, la khaira illa khairu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala taira illa tairu. Dan tidak ada yang sial kecuali engkau tetapkan sial. Wala ilaha ghairu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tuh, cuma 3 kalimat doang. La khaira illa khairu. Wala taira illa tairu. Wala ilaha ghairu. Nah, itu penangkalnya. Ya, contohnya kita biasanya itu yang saya alami itu tadi, kepercayaan istri hamil, lalu tiba-tiba tercium aroma asing, ya, di tempat yang asing, kita lewat suatu tempat, tercium aroma, wah, setan. Nah, kita kita baik sangka saja. Maka satu saat ada orang yang baca Quran, di sebelahnya kandang kuda. Setiap dibaca, kudanya meringkik. Dicoba lagi, berhenti. Baca, begitu lagi. Esok paginya diceritakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan jawaban. Terus kamu berhenti apa terus? Berhenti ya Rasulullah. Karena kalau saya baca, dia meringkik. Kenapa kamu nggak lanjutin? Itu sebenarnya ada rombongan malaikat yang dilihat oleh kuda. Kamu nggak tahu. Aturan terus. Karena malaikat kalau dekat kamu, dia akan berdoa. Kebaikan untukmu. Gitu ya. Nah, karena sahabat nggak tahu. Nah ini tapi menjadi khilafiyah, saudara. Apakah Rasulullah diberi kemampuan melihat alam gaib, makhluk gaib? Apakah Rasulullah diberi kemampuan melihat makhluk gaib? Contohnya kalau jin datang kelihatan seperti saya melihat Anda. Apakah begitu? Nah ini menjadi khilafiyah. Kan ada ayat Quran tuh. Annahustama nafarun minal jin. Ya, bahwa ada serombongan jin yang sedang mendengarkan Anda membacakan Quran. Kan ada tuh surat jin ya. Sehingga di Madinah itu ada Madinah apa? Mekah ya? Hah? Mekah ya, ada masjid jin. Ada masjid jin. Nah, di situ sebelum masuk tuh di depannya tuh ada tulisan. Ada tulisan. Tulisan itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya ngerti bahasa Arabnya. Di masjid ini pernah terjadi serombongan jin datang kepada Rasulullah. Nah, itu diceritain di situ tuh. Pokoknya petilasannya, tempat-tempat yang ada sejarah itu diceritakan sejarahnya. Oh, begitu. Ini ahli tafsir berbeda pendapat saat jin datang.
Rasulullah membacakan ayat, jin itu datang. Apakah Rasulullah ngelihat atau Rasulullah diberitahu Allah gitu? Ini terjadi khilafiyah karena tidak ada keterangan dari Rasulullah. Nah, persoalannya sekarang ada ulama yang ngaku bisa ngelihat jin. Gitu. Saya sih nggak terlalu percaya gitu ya. Makanya guru saya pernah ngomong, pelajarilah tafsir. Dengan tafsir insya Allah Anda akan terhindar dari kesesatan. Jadi dalam suatu upacara yang heboh, matanya melarak sini, melarak situ. Begitu tuh, si ulama tuh. Kenapa Anda tahu nggak? Kata si pengantar yang membuat konten ini. Anda tahu nggak kenapa dia begitu? Karena dia ngeliat jin. Kata siapa? Ngeliat biasa aja kali. Kalau saya datang ke masjid baru, masjid anu Jabar tuh. Nah, kan ornamennya indah. Ya wajar lah gitu. Wih, Jabar. Bukan ngeliat. Biasalah namanya punya mata. Kan? Kan gitu kan? Ini melorok sana, melorok. Anda tahu kenapa begitu? Lagi ngeliat jin. Itu yang ngomong ngeliat jin tuh dia. Si pencipta konten. Jadi orang itu suasana diciptakan karena omongan. Omongan ini dibumbu-bumbuin itu. Tapi itulah, yakinilah kita nggak perlu kemana-mana. Kita nggak perlu ke dukun. Kalau kita menghadapi hal itu, kita percaya Allah Sang Maha Kuasa. Ya, itulah akhir dari kajian kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada ya? Mudah-mudahan Allah dengan kajian pagi ini menyadarkan kita bahwa kita harus lebih banyak munajat pada Allah. Hal-hal yang kita tidak pahami, kita doakan, kita berdoa pada Allah agar Allah lah yang menyingkirkan hal-hal yang tidak kita hendaki. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk taklim kita pagi ini. Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.